ke telinganya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Dan di saat ayah akan mati, meregang nyawa, tatapan yang terakhir dia lihat adalah tatapan anak lelakinya yang dulu menatapnya pertama kali lahir ke dunia. Suara yang ingin dia dengarkan adalah suara anak lelakinya yang dulu dia azankan saat lahir ke dunia. Maka kalimat yang dia bisikkan ke telinga ayahnya adalah la ilaha illallah. Itulah mengapa kita rindu pada kalimat itu. Kemanapun kita pergi, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kita akan melihat jam dan akan bertanya, mengapa azan belum berkumandang? Mana kalimat-kalimat itu? Sampai masanya nanti kau akan terbujur kaku di ruang ICU. Di saat itu anak menantu sibuk dengan dunianya, kau sendirian di dalam tempat yang sepi di tengah keramaian. Dunia masih hiruk pikuk. Tapi saat itu sayup-sayup suara azan berkumandang dari menara masjid, mencuri-curi masuk ke tepi jendela yang tertutup rapat. Tapi karena mikrofonnya masih keras, dia masih masuk ke ruang ICU. Hayya 'alas shalah. Saat itulah kau baru meneteskan air mata dan berkata, la haula wala quwata illa billah. Tapi apakah di zaman kita nanti masih ada suara itu masuk ke telinga kita? Tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Karena kata terlalu miskin untuk mewakili makna, maka perlu diungkapkan dalam bentuk perumpamaan dan permisalan. Seorang laki-laki yang dikecewakan oleh seorang perempuan, budi baik, berbagai macam hadiah, emas, intan, permata yang diberikan tak lagi bermakna, maka kata-kata tak dapat mewakili perasaannya. Dia akan mengungkapkan dengan perumpamaan, cintamu bagaikan air yang jatuh ke daun keladi, jatuh tertumpah namun tak berbekas. Begitulah perumpamaan, begitulah contoh. Sehingga dengan perumpamaan yang singkat mengandung makna yang padat, berbekas di dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak sekali mengungkapkan permisalan, contoh perumpamaan. Ketika Allah bercerita tentang rumah, inna awhanal buyuti la baitul ankabut, rumah yang sangat lemah, rumah yang sangat rapuh dan mudah tumbang adalah rumah sarang laba-laba. Membuatnya sulit, rumit, jelimet, susah dan payah. Tapi menghancurkannya, bahkan hanya satu hembusan nafas pun sarang laba-laba akan hancur. Maka jangan sampai kita membangun amal-amal kita ini seperti bangunan sarang laba-laba, membuatnya lama dengan segala kesulitan dan kesusahan serta kerumitan, tapi hanya satu pukulan tangan, bahkan hembusan nafas, dia hilang, tak bersisa sama sekali. Bagaimana dengan iman? Terlalu panjang kalimat bercerita tentang iman, maka Allah berikan perumpamaan. Kasyajaratin thayyibatin, pokok kayu yang kokoh dan kuat, akarnya tunggal menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, pucuknya sampai ke langit. Begitulah perumpamaan iman. Sekali la ilaha illallah, maka sampai mati tetap la ilaha illallah. Saat senang la ilaha illallah, saat susah pun tetap la ilaha illallah. Seperti pokok kayu, angin puting beliung datang, dia tidak akan tumbang. Kalaupun patah, maka akarnya tidak akan tercabut. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan dalam Al-Quran tentang orang yang bersedekah. Kalau dia bertanya, wahai tuan guru, wahai kiai, wahai ustadz, wahai alim, wahai ulama, wahai para habaib, kalau aku berinfak, berwakaf, bersedekah, apakah pahalanya banyak? Banyak. Bagaimana banyaknya? Maka perlu perumpamaan.
Bagaimana Allah memberikan perumpamaan orang yang bersedekah? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamatsali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir ada 100. Satu jadi 7, dalam satu bulir ada 100, menjadi 700. Terbayang dalam pikiran benak kita, oh ternyata begitu kelipatan yang luar biasa. Apakah hanya sampai 7 sampai 700 saja? Tidak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah kuasa untuk melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Begitulah mudahnya Allah dengan kata-kata yang singkat, dengan penuh perumpamaan, masuk ke akal pikiran kita. Tidak perlu memberikan contoh yang panjang lebar dengan kalimat yang mubazir. Perumpamaan membuat kita paham tentang sesuatu. Ada seorang laki-laki namanya Bal'am, ilmunya hebat, otaknya cerdas, tapi dia gunakan ilmunya itu untuk mengejar dunia. Lalu bagaimana perumpamaannya dalam Al-Quran? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami bisa angkat derajatnya tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih memilih tanah hitam, rendah. Dia tidak mau naik ke atas, walaupun ilmunya sudah hebat. Dia tidak mau naik ke atas. Walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dia memperturutkan hawa nafsunya, nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu seksual biologisnya. Maka orang seperti ini seperti apa perumpamaannya dalam Al-Quran? Famasaluhu kamasalil kalb, dia seperti seekor anjing. Famasaluhu kamasalil kalb, dia seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Andai kau lempar dia dengan kayu dan batu, dia tetap menjulurkan lidahnya. Andai kau lempar dia dengan apapun, dia tetap juga menjulurkan lidahnya. Perumpamaan orang yang kotor, orang yang rendah, orang yang hina, orang yang tidak bermartabat. Hewan yang dipilih Allah bukan babi, tapi yang dipilih adalah anjing. Kenapa? Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia disebut dengan hewan najis mughallazah. Kita tidak boleh makan kucing karena kucing haram. Tapi kalau ada kucing yang menjilat air minum, maka air minum itu tidak berubah menjadi najis. Andai ada seekor kucing menjilat kaki kita, maka kita tidak perlu menyiramnya dengan air sampai 7 kali. Tapi anjing, apa kata Nabi SAW? Idza walagal kalbu, kalau ada seekor anjing, walagha, menjulurkan lidahnya, fi ina'i ahadikum, di dalam bejana tempat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan, buang semuanya. Setelah airnya tumpah, bejana tempat air minum, baskom, ember mesti dicuci 7 kali, dan salah satu dari air itu mesti dicampur dengan air tanah. Orang-orang yang tidak mengerti ajaran Islam mengatakan agama Islam agama primitif, agama ketinggalan zaman. Sudah ada sampo dan deterjen, sabun, kenapa masih pakai tanah? Kenapa mesti dibasuh, dicuci dengan air yang bercampur tanah? Tidak cukupkah berbagai macam alat modern? Ternyata ada yang tidak tertangkap oleh akal manusia. Ada bakteri di dalam tanah yang tidak mati oleh 100 derajat Celcius air panas mendidih. Ada bakteri di dalam tanah yang tidak akan mati oleh deterjen dan sabun. Lalu bagaimana membunuh bakteri, kuman, virus yang ada pada tubuh air liur anjing? Dia hanya akan mati dengan bakteri yang ada di dalam tanah. Bakteri memakan bakteri.
kuman memakan kuman. Maka bagi yang mereka mengerti tentang teori vaksin, memasukkan virus jinak ke dalam tubuh untuk melawan virus yang dahsyat. Sesungguhnya di dalam tanah itu ada virus bakteri yang akan melawan bakteri yang ada di dalam air liur anjing. Itu hanya dapat dipahami oleh manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut anjing dalam satu ayat surat Al-Kahfi yang dibaca pada hari Jumat, siang Jumat, petang Jumat. Yang sudah membaca surat Al-Kahfi hari ini alhamdulillah. Yang belum membaca selesai sholat Jumat segera dibaca sampai nanti petang asar, ba'da asar hari Jumat, waktu mustajab berkabulnya doa. Jangan sampai tenggelam matahari Jumat kita belum membaca surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ayat 22 berulang kali Allah menyebut makhluk ini. Mereka mengatakan 3, padahal ada yang keempat anjingnya. Mereka mengatakan 4, padahal ada yang kelima. 5, ada yang ke-6. Mereka mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Mengapa makhluk yang hina, yang rendah ini disebutkan Allah berkali-kali dalam satu ayat, dalam satu surat? Bukankah dia makhluk yang najis berat? Bukan dia makhluk hina dalam ayat lain? Allah ingin menunjukkan walaupun seekor anjing, tapi kalau dia mengawal Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang memperjuangkan agama Allah, diangkat Allah derajatnya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan, contoh dan perumpamaan. Pemilihan itu bukan akal manusia, bukan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun umat Islam sampai, maka yang pertama kalimat keluar dari mulutnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu seorang sahabat Nabi, panglima besar perang, jenderal bintang 5 bernama Amr bin As sampai ke Mesir, maka dia membangun Masjid Amr bin As. Setelah masjid dibangun, kalimat pertama yang berkumandang di Afrika Utara, negeri tertua penuh dengan peradaban, tempat Fir'aun berkuasa, hari itu kalimat yang berkumandang menggelegar di atas bumi Afrika, Allahu Akbar. Setelah nama Allah, maka nama Nabi yang paling mulia. Tidak ada alam semesta kalau tidak ada dia, tidak ada surga, tidak ada aras kalau bukan karena dia. Maka kalimat yang paling tinggi setelah Allah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Maka sesuatu yang tidak mungkin masuk di akal manusia. Itulah mengapa sebelum melangkah kaki kita katakan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dari bumi Lancang Kuning aku akan pergi ke bumi Pasundan. Aku akan menemui saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kulangkahkan kakiku atas namamu ya Allah. Yang akan kusampaikan adalah kalammu ya Allah. Yang akan kuceritakan adalah sabda Rasulmu ya Allah. Jangan sampai aku salah ucap, salah kata. Kita selalu berdoa meminta bimbingan Allah. Sampai-sampai sebelum membaca Al-Quran pun tetap dikatakan, fa idza qara'tal Qur'an, kalau kau mau baca Quran, fasta'idz billah, minta lindung kepada Allah. Supaya apa? Jangan salah faham, jangan salah pikir, jangan salah omong.
Karena tidak akan mungkin terjadi menurut akal logika manusia seruan yang tinggi, yang hebat, yang gagah perkasa ketika anak manusia lahir. Pertama kali matanya melihat dunia, yang dibisikkan ayahnya pertama kali ke telinganya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Dan di saat ayah akan mati, meregang nyawa, tatapan yang terakhir dia lihat adalah tatapan anak lelakinya yang dulu menatapnya pertama kali lahir ke dunia. Suara yang ingin dia dengarkan adalah suara anak lelakinya yang dulu dia azankan saat lahir ke dunia. Maka kalimat yang dia bisikkan ke telinga ayahnya adalah la ilaha illallah. Itulah mengapa kita rindu pada kalimat itu. Kemanapun kita pergi, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kita akan melihat jam dan akan bertanya, mengapa azan belum berkumandang? Mana kalimat-kalimat itu? Sampai masanya nanti kau akan terbujur kaku di ruang ICU. Di saat itu anak menantu sibuk dengan dunianya, kau sendirian di dalam tempat yang sepi di tengah keramaian. Dunia masih hiruk pikuk. Tapi saat itu sayup-sayup suara azan berkumandang dari menara masjid, mencuri-curi masuk ke tepi jendela yang tertutup rapat. Tapi karena mikrofonnya masih keras, dia masih masuk ke ruang ICU. Hayya 'alas shalah. Saat itulah kau baru meneteskan air mata dan berkata, la haula wala quwata illa billah. Tapi apakah di zaman kita nanti masih ada suara itu masuk ke telinga kita? Tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفاسقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.